Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rahman. Oke, kali ini teman-teman semua kita akan belajar lagi Microsoft Excel dan ini pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi ini melanjutkan untuk pertemuan kita yang sebelumnya Microsoft Excel dasar kayak gitu. Oke, karena ini melanjutkan yang sebelumnya kita masih bermain di number formatting kayak gitu. Karena di sini saya akan menyampaikan sedikit case kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan dan mungkin akan ketemu case seperti ini di dalam dunia kerja. Oke, langsung aja ya teman-teman semua. Oke, seperti di pertemuan sebelumnya nih, ketika kita berbicara number formatting sendiri, apa yang, kelihatan di layar itu belum tentu adalah yang nyatanya seperti itu, gitu. Sehingga memudahkan, untuk pengolahan data dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali case di mana kita nggak bisa melakukan fungsi aritmatika seperti itu. Oke, langsung aja nih contohnya misalkan di kolom A ada data penjualan, ini data dummy aja, data yang saya asal-asal, yang penting masuk angkanya dan kita belajar, cara mengatasi permasalahannya, oke? Oke, kita langsung aja misalkan kita mau menjumlahkan total angka yang ada di kolom A ini. Oke, ini kita pakai rumus sum ya seperti biasa. Nah, ternyata di sini tuh kita nggak bisa melakukan penjumlahan tersebut, kok hasilnya 0 kayak gitu kan. Oke, nah kita harus tahu dulu apakah memang ini, salah dari format angkanya atau bagaimana kayak gitu kan. Oke, kita belajar lagi di pertemuan sebelumnya nih, kalau teman-teman belum nonton di video, tutorial sebelumnya silahkan tonton dulu aja. Karena di situ ada tipe data ketika kita berbicara teks, huruf, kata, kayak gitu ya, atau yang berformat teks tersebut, kayak gitu ya. Itu posisi default-nya di Excel itu akan di sebelah kiri di dalam sel, kayak gitu ya. Kalau dia berbentuk angka atau numerik kayak gitu ya, dia di dalam selnya ada di sebelah kanan. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti itu pun teman-teman udah bisa menyimpulkan nih bahwa di sini angka ini dia bentuknya adalah teks kayak gitu, karena dia posisinya ada di sebelah kiri kayak gitu ya. Terus, mungkin ada yang bertanya-tanya kayak gitu, "Pak, bisa aja kan kalau kalau apa namanya, posisi sebelah kiri itu kita, rubah di alignment-nya," kayak gitu. Nah, teman-teman sendiri bisa konfirmasi atau bisa validasinya itu lihat aja di tabulasi alignment ini. Ternyata di sini nggak ada perubahan format, kayak gitu ya. Jadi jika mau tidak ada perubahan format itu adalah default. Jadi kita bisa menyimpulkan, "Oh, ini adalah teks," kayak gitu ya. Oke, karena dia teks, maka hasil penjumlahannya pun di sini berubah menjadi teks juga formatnya, kayak gitu. Kayak gitu kita undo aja, oke. Terus bagaimana, Pak, cara untuk penyelesaiannya sendiri? Apakah bisa langsung kita blok semua, terus kita langsung ubah di sini formatnya? Oke, kita coba aja, kita langsung ke format umumnya supaya dia otomatis akan membaca dia ini masuknya kategori atau format yang mana, kayak gitu ya. Oke, kita rubah ke general, terus kita sum lagi. Oke, ternyata masih salah. Ternyata tetap tidak bisa dilakukan kalkulasi, seperti itu. Nah, teman-teman sendiri selain dari tadi kan, melihat tipe data ya. Jadi kalau misalkan tipe datanya, apa namanya, dia ada posisi di dalam selnya itu di sebelah kiri, berarti dia tipe datanya adalah teks, kayak gitu ya. Selain itu, teman-teman bisa tahu juga nih dengan melakukan shortcut yang di mana, di pertemuan pertama ya kalau nggak salah, kita membahas, terkait Shortcut, sum, yaitu di keyboard itu menggunakan ALT plus sama dengan kayak gitu ya. Nah, seharusnya kalau kita menggunakan ALT plus sama dengan itu sendiri, itu langsung ngeblok, deretan angka yang ada di atas rumus tersebut. Oke, kalau apa namanya, kalau teman-teman, mau tahu lebih lanjut bisa flashback lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di situ ada, apa namanya, kondisi ketika kita pakai Shortcut Alt plus sama dengan itu langsung otomatis ngeblok, deretan angka di atasnya, karena dia akan langsung nge-sum, angka-angka yang ada di atasnya, kayak gitu ya. Jadi ketika ini Alt sum terus dia nggak ngeblok, ini patut dipertanyakan kenapa, kayak gitu kan. Bisa jadi ternyata memang nggak ada, numbering di situ yang, bisa di-format kayak gitu, atau, bisa dijumlahkan kayak gitu. Oke, langsung aja, caranya gimana kalau seandainya ini memang nggak bisa dirubah secara, apa namanya, dirubah secara langsung di ribbon seperti ini, atau di tabulasi number ini, kayak gitu ya. Oke, sebenarnya di Excel sendiri itu nggak bisa secara otomatis langsung kita rubah semaunya aja di sini, kayak gitu ya, merubah format kayak gitu. Nah, ini ada caranya, jadi silahkan disimak baik-baik, ini kita tetap kita samakan aja dulu.
nggak bisa kelihatan apakah dia bisa langsung berubah atau enggak, atau benar atau enggak formatnya, kayak gitu ya. Itu pakai, di ribbon pilih tabulasi data, terus pilih yang text to column, kayak gitu ya. Nah, ini pilih yang delimited. Oke, ini di next aja. Nah, kita rubah format itu ke format general, supaya dia langsung ngebaca format aslinya itu dia sebagai apa. Oke, finish. Nah, akhirnya dia bisa sendiri kan. Ini secara otomatis bisa melakukan kalkulasi, berarti angka-angka yang di atas itu betul, sudah masuk ke numerik, kayak gitu ya. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Nah, ini udah, yang data penjualan sudah selesai ya, kayak gitu. Nah, yang berikutnya kita ke format yang tanggal nih. Ada apa dengan yang tanggal? Jadi gini, kalau kita mau membuat laporan yang dalam skala besar, itu penulisan tanggal harus benar-benar, baik, kayak gitu ya. Jangan sampai ada miss di dalam penulisan tanggal atau format tanggal tersebut. Karena kenapa? Kalau kita memberikan laporan periodik dan di dalam data Excel-nya itu tanggalnya formatnya berbeda-beda, itu pasti akan, sulit sekali untuk kita pengolahan datanya, kayak gitu. Untuk itu kita harus mastiin lagi, tanggal-tanggal tersebut formatnya memang betulan tanggal, sehingga nanti ke depannya nih, kalau pakai pivot table ataupun pakai slicer, itu kita bisa enak nanti tarik-tarik datanya. Jadi kalau kita udah punya data raw-nya yang cukup banyak, kompleks kayak gitu, dan itu datanya udah bersih, nah kita pengolahannya enak sekali kayak gitu ya. Maka dari itu biasanya ini anak-anak data analis, data scientist kayak gitu, nah mereka itu banyak menghabiskan waktunya adalah proses data cleansing yang seperti ini. Oke, nah, seperti di pertemuan sebelumnya nih, tanggal itu merupakan angka atau, sesuatu hal yang bisa eee, apa namanya, bisa dihitung kayak gitu ya. Oke, ini angka bukan nomor ya, tapi numerik. Angka atau numerik yang di mana dia itu bisa dioperasikan oleh rumus matematika, kayak gitu. Seperti sebelumnya kan, di pertemuan sebelumnya, banyak juga penjelasan tentang bagaimana menghitung misalkan jumlah hari, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, nah untuk memastikan bahwa ini mereka adalah, beneran tanggal kayak gitu ya, kita harus cek kayak gitu. Cara ceknya gimana? Kita hitung aja dulu, hitung ada berapa tanggal di dalam kolom C. Kalau menghitung bukan total ya, berhitung ada berapa, kayak gitu, kita menggunakan rumus count. Count ini menghitung, value-nya yang berjenis angka atau numerik, kayak gitu ya. Nah, kalau dia value-nya berbentuk teks, itu pakainya counta, oke. Kita pakai count, tabel, oke. Nah, kok bisa satu kayak gitu, padahal kan di kolom C ini ada 4 tanggal yang, dimasukkan di dalamnya, kayak gitu. Ada apakah gerangan? Oke, baik kalau gitu kita coba cek beda satu persatu. Kita kembali lagi ke, apa namanya, ke tipe data. Kalau tanggal itu karena dia berbentuknya numerik, kayak gitu ya, maka dia posisinya sendiri di dalam sel itu secara default di Excel itu ada di sebelah kanan. Oke. Nah, yang pertama ini sebenarnya ini sepertinya ini udah betul ya, karena dia format mesinnya pun date, kayak gitu ya, dan dia ada di sebelah kanan secara default-nya, kayak gitu. Kemungkinan ini adalah yang betul, kayak gitu. Oke, untuk memastikan kembali kita cek yang di bawah-bawahnya. Oke, yang kedua, di sini formatnya udah betul date, tapi kenapa di sini ada di sebelah kiri? Nah, teman-teman semua bisa dilihat ya, ternyata itu ada tanda kutip di depan angka 2-nya ini, kayak gitu. Di depan angka 25 ini, kayak gitu. Otomatis dia itu terbaca di Excel-nya sebagai berbentuk teks, kayak gitu. Nah, kita harus ilangin dulu nih yang ininya. Jadi teman-teman bisa ngedit langsung dari sini, delete, atau bisa double klik di sini delete, atau bisa pakai F2 terus kita arahin tadi delete, kayak gitu. Oke, nah ini otomatis jadi, apa namanya, jadi format tanggal langsung ya. Oke, yang berikutnya nih, ini kenapa coba kita lihat, kita bedah, ternyata ini nggak ada apa-apa kok, ini udah betul kok, tapi dia formatnya teks, sebenarnya tinggal enter aja. Oke, sorry.
Nah, kalau kondisi kayak gini kemungkinan besar, ini kan penulisan sebenarnya udah benar ya, kayak gitu. Kemungkinan besar, ini tuh ketika dia mengetikkan tanggal, itu format di dalam selnya ini udah berubah ke jadi teks terlebih dahulu, terus dia ketikkan tanggalnya. Sehingga tanggalnya ini, apa, hasil akhirnya, output-nya itu adalah berbentuk teks. Ya udah kita rubah aja, pakai di sini, kita rubah ke short date, sama enter. Nah, maka dia menjadi tanggal. Oke, di sini pertambahan ya. Oke, yang berikutnya nih. Nah, ini udah date, terus ini udah betul kok deretan angkanya, kayak gitu. Terus apa permasalahan yang berikutnya terjadi? Dan ternyata di sini tuh ada karakter space atau karakter kosong. Oke, berarti di sini ada mungkin, ketika ngetik, dia ketik, apa namanya, spasi kayak gitu, sehingga dia, eee, ada jeda kayak gitu, ada jarak di depannya itu. Nah, itu apa, maka disebut sebagai karakter juga ya kalau di dalam Excel kayak gitu. Sehingga formulasi atau fungsi dari matematika di dalam Excel-nya ini tidak berjalan begitu. Jadi cara sederhananya ya kita tinggal delete aja terus enter, oke. Nah, jadi ini udah betul nih. Jadi ketika kita count itu, udah jadi udah bisa kehitung maksudnya tanggalnya ya. Berarti tanggalnya ini formatnya udah betul kayak gitu ya. Oke, mungkin tambahan aja nih, tadi kan berbicara count itu untuk menghitung, angka-angka ya. Nah, kalau untuk yang huruf-huruf nih misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, kita mau ngitung nih, ini kan pasti nggak bisa di sum, ini juga pasti nggak bisa di count, karena count itu menghitungnya angka. Nah, ini tuh pakainya konta ya teman-teman. Jadi, kalau kita ingin menghitung ada berapa banyak, jumlah, apa namanya, jumlah bukan kata sih ya, jadi jumlah jumlah teks di dalam satu kolom itu, kayak gitu ya, bukan huruf ya. Jadi jumlah teks atau jumlah value yang berformat teks di dalam satu kolom ataupun di dalam satu range, itu menggunakannya konta ya, dan bukan count lagi. Oke, 4. Oke, mungkin, pertemuan kali ini cukup sekian, nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas yang lebih intens lagi, kayak gitu ya. Kita akan masuk ke logical function. Dan jadi logical function itu seperti ada if, terus seperti yang tadi nih, ini kan dasarnya ada sum, kita bahas juga tentang sum if, kayak gitu ya. Terus sum if else, kayak gitu ya. Yang berikutnya ada count if else, terus ada average if, dan average if else. Nah, kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Jadi, untuk teman-teman semua, kalau nggak mau ketinggalan video pembelajaran ini, langsung di-subscribe aja, di-like jika memang suka, dan juga bagikan jika memang video ini akan bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih sudah menonton, video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.